Presdir menyuruhku turun. Naomi terkejut setelah mendengar Ryu memintanya keluar dari mobil. Jangan sampai aku mengulangi ucapanku. Keluar. Ryu melirik tajam. Naomi semakin khawatir saat melihat kening Ryu basah karena keringat dingin. Presdir, Anda yakin tidak apa-apa? Anda sampai berkeringat. Refleks, Naomi mendekat mencoba menyentuh keningnya. Berhenti, sahut Ryu. Belum sempat menyentuh, tangan Naomi terpaku di udara. Presdir, apa bahumu baik-baik saja? Ryu kemudian mengambil dompet dari saku dalam jas, melemparkannya ke pangkuan Naomi. Bawa itu, di situ ada uang sepertinya cukup untuk membayar ongkos taksi sampai ke kantor. Sesekali Ryu menghela nafas panjang ketika merasakan bahunya yang semakin tak karuan. Linu, perih dan sakit bercampur menjadi satu menghujam bahunya. Bahkan dia hampir tak merasakan apapun di lengan kanannya. Naomi menatap dompet milik Ryu yang ada di pangkuan. Merasa seperti tak punya harga diri karena diperlakukan seperti itu. Senyum impulsif mewarnai bibirnya. Dia bahkan tak mengeluarkan kata-kata kasar. Dia hanya melempar dompetnya ke arahku. Tapi kenapa hatiku merasa sakit? Bahkan sepertinya ini tak sebanding dengan apa yang aku lakukan dulu kepadanya. Tak ingin membuat Ryu semakin memburuk, Naomi akhirnya menurut. Baik, Presdir. Meraih dompet milik Ryu yang ada di pangkuan, meremas kuat kemudian membuka pintu melangkah turun. Setelah Naomi menutup pintunya kembali, Ryu dengan cepat menginjak pedal gas. Mengendarai mobilnya dengan kecepatan tinggi menuju ke suatu tempat. Naomi mengacak-acak rambutnya frustasi. Aku tidak percaya ini. Dia benar-benar menyebalkan. Kalau tahu aku ini adalah Naomi Fukuda yang dia sukai, akankah dia melakukan hal ini juga padaku? Naomi mengusap wajahnya kasar, tak terima diperlakukan seperti itu. Tapi mungkin saja Ryu tak mau berdekatan denganku jika tahu aku adalah Naomi yang pernah membulinya. Semakin frustasi, Naomi kemudian menghentikan sebuah taksi yang lewat. Di sisi lain, mobil yang dikendarai Ryu terlihat menuju ke sebuah rumah sakit. Pintu lift terbuka, Ryu langsung melangkah keluar menuju ke sebuah ruangan bertuliskan Dr. Fumi. Setelah membuka pintu, Ryu menerobos masuk ke dalam. Perempuan yang berdiri di seberang meja dengan mengenakan pakaian serba putih dan stetoskop yang menggantung di lehernya terlihat sedang memeriksa pasien yang duduk di kursi roda. Dia menoleh, ekspresi wajahnya langsung berubah khawatir saat mengetahui kondisi Ryu sedikit pucat dan berkeringat dingin. Ryu, ucapnya lirih. Bawalah pasien ke ruang periksa, aku akan menyusul nanti. Ucapnya pada perawat. Baik dokter. Perawat itu lalu mendorong kursi roda membawa pasien keluar. Fumi mendekati Ryu, meminta duduk di atas ranjang periksa. Kemarilah, apa yang terjadi denganmu? Kenapa kau berkeringat dan terlihat pucat seperti ini? Ucapnya khawatir. Oh, rintih Ryu ketika Fumi tak sengaja menyentuh lengannya. Keningnya berkerut diiringi nafas yang tersekat menahan rasa sakit yang semakin menghujam bagian bahu. Aku tidak tahu, aku tidak bisa merasakan lenganku. Tapi sakitnya menjalar ke seluruh punggung. Kau bisa memeriksanya sekarang, kan? Ryu mendesis kesakitan. Baiklah, kau tenang saja, aku akan memeriksamu. Kau bisa lepaskan jasmu. Perlahan Ryu melepaskan jas dengan lengan kirinya. Namun ketika dia ingin melepas jas yang menggantung di lengan kanannya, Ryu terlihat tak mampu. Napasnya berat, berapa dia mencoba melepaskan jasnya tapi tak berhasil. Fumi mendekat, membantunya melepas jas. Refleks Fumi menganga dengan cepat, kedua tangan membungkam mulut. Apa yang terjadi dengan bahumu? Darah segar mencuat keluar dari balik kemeja putih yang dikenakan Ryu. Kepalanya tertunduk, perlahan menoleh ke kanan. Ryu bisa melihat bahunya yang masih terbungkus rapi oleh kemeja. Warna putih telah berbuah merah basah karena darah. Sesuatu menimpa tubuhku. Jawabnya pendek. Ryu, kalau ayahmu tahu, berakhir sudah hidupmu.
Apa yang sedang kau pikirkan sampai melukai dirimu seperti ini? Ayahku tidak akan tahu dan marah kalau kau tutup mulut. Fumi adalah putri dari psikiater yang dulu membantu Ryu bangkit dari keterpurukan. Sejak mengetahui Ryu adalah pasien ibunya, maka Fumi perlahan mencoba mendekati Ryu yang saat itu takut berdekatan dengan orang lain terutama perempuan. Lambat laun Fumi akhirnya bisa berteman dengan Ryu dan menjadi satu-satunya perempuan yang bisa masuk dalam kehidupannya setelah Naomi. Karena sikap dan sifat perempuan itu tak pernah berubah sampai detik ini. Fumi kemudian mengambil gunting, bersiap memotong kemeja. Karena tahu, Ryu tak bisa menggerakkan bahunya yang terluka parah. Kau punya banyak stok kemeja di rumah, kan? Apa kau menghinaku, atau sedang menyanjungku? PVTT. Fumi terkekeh kemudian menggunting kemeja yang dikenakan Ryu dari ujung lengan hingga ke atas sampai kerah. Kemeja terbelah menjadi dua di bagian lengan. Matanya terbelalak saat melihat bahu Ryu seperti disayat, bahkan di sekitarnya terlihat lebam hingga memerah dan hampir membiru. Astaga Ryu, apa yang menimpa tubuhmu? Kenapa bisa sampai seperti ini? Fumi benar-benar khawatir melihat lukanya yang parah. Matanya bergerak turun ke arah lengan, di sana dia juga melihat pergelangan tangan Ryu yang lebam. Ya ampun, di sini juga, astaga Ryu, apa yang sedang kau pikirkan saat itu? Kenapa bisa-bisanya kau sampai tertimpa benda hingga terluka seperti ini? Shika, kenapa kau berisik sekali? Aku sudah tidak bisa menahan rasa sakit di bahu yang sekarang menjalar ke seluruh tubuhku. Aku butuh pengobatan, bukan ceramah darimu. Oke, sabar. Aku hanya terkejut melihat lukamu. Fumi mengambil suntikan beserta 2 botol obat cair yang berisi anestesi dan antibiotik agar tidak infeksi. Setelahnya dia menggiring Ryu untuk pindah ruangan lain yang masih dalam satu ruangan. Kemarilah, aku akan memeriksa tulangmu. Fumi memeriksa tulang bagian dalam menggunakan alat canggih. Tulangmu retak, Ryu. Apakah benda yang menimpamu itu sungguh-sungguh sangat berat sampai kau terluka seperti ini? Fumi menghela nafas panjang. Tapi kau tenang saja, ini bisa kembali normal seperti dulu asal kau rutin meminum obat dan jangan sampai telat untuk kontrol. Fumi berhenti berucap berpikir sejenak. Tapi, ada yang lebih membahayakan lagi selain ini. Ujung matanya mengarah ke Ryu. Dia hanya tersenyum sinis seolah paham betul arti dari tatapan Fuji. Asal kau tutup mulut, ayahku tidak akan tahu. Itu hal yang sangat sepele dan sangat mudah. Tapi tutup mulut itu tidak gratis. Kalau kau sudah sembuh, kau harus mentraktirku makan malam. Ucap Fumi penuh senyum manis di bibir. Itu memang maumu, sahut Ryu. PVFT, aku akan menulis resep untukmu. Kau membawa itmu. Ryu mencari dompetnya di saku jas, tapi terdiam ketika ingat dompetnya telah dia berikan kepada Naomi. Dia menghela nafas panjang. Bodoh, kenapa aku memberikan dompetnya pada gadis itu? Gumamnya. Tangan Fumi yang sibuk di atas keyboard langsung terpaku. Gadis. Ujung matanya tertuju ke Ryu. Pasalnya selama dekat dengan Ryu, Fumi tak pernah mendengar dia dekat dengan gadis lain. Tidak, sepertinya dompetku tertinggal di ruang kerjaku. Ryu mengalihkan pembicaraan. Baiklah kalau begitu, aku akan memakai idku sebagai walimu. Terima kasih, ucap Ryu. Aku menerima ucapan terima kasihmu, tapi kau ingat semua ini tidak gratis, Ryu. Ryu menatapnya dengan pandangan malas sambil menggelengkan kepala. Dasar. Berbaringlah dan istirahat di sini. Aku masih harus menyelesaikan pekerjaanku. Setelah jam kerjaku selesai, aku akan mengantarmu pulang, oke? Keesokan harinya Naomi disibukkan dengan beberapa kerjaan. Setelah menyiapkan kopi untuk Ryu, dia segera menyelesaikan laporannya. Astaga, aku hampir lupa. Naomi mengambil dompet milik Ryu lalu meletakkan di meja. Tidak apa-apa, kan? Jika aku mengembalikan dompetnya di sini. Naomi sempat terdiam, merasa kalau hal itu tidak sopan. Menyebalkan. Kenapa aku jati pemikir seperti ini untuk hal sepele? Gemas, Naomi akhirnya mengambil kembali dompetnya dan membawa keluar. Waktu menunjukkan pukul 9 lewat. Aneh, tidak biasanya dia datang terlambat. Setelah kembali dari pantry, Naomi melihat meja kerja Ryu masih kosong. Tepat saat itu, Ken datang membawa berkas dan hendak masuk ke ruangan presdir. Sekretaris Ken, tunggu. Naomi menghentikannya. Kenapa? Bisakah aku menitip dompet presdir padamu? Kenapa dompetnya ada padamu? Itu, kemarin sebenarnya. Oh iya, aku ingat, presdir sudah cerita padaku. Tapi,
Kenapa kau tidak mengembalikannya sendiri? Tapi, Presdir tidak ada di ruangannya. Ini juga sudah jam 9 lebih. Dia sepertinya tidak akan datang ke kantor selama beberapa hari. Pasti karena terluka kemarin. Batin Naomi. Ini alamat rumah Presdir. Kau bisa datang untuk mengunjunginya. Sekalian aku minta tolong padamu membawa berkas ini dan serahkan pada Presdir untuk ditandatangani. Berkas? Karena ini penting dan harus segera ditandatangani. Jadi aku mohon bantuanmu. Naomi mengambil selembar kertas berisi alamat rumah Ryu serta berkas dari tangan Ken.